ya? Pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu Rita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Agnia, Alexa, hadir. Alexa Surya, Anastasia, Anissa, Ardia Fata, oke. Arsa Winan, Bunga Amelia, Cahyani, Christian, oke. Clara Duta, Claudi, oke. Devi, hadir. Deva, Eva Siana, Eva Nurjana, hadir. Gusla Ratu, Heliati Dwi Cahyani, oke. Intan Dutane, Inanti, sakit ya? Oh ya. Latisya, Marsya, Misi Zahra, oke. Muhammad Arya, oke. Muhammad Zailani, Naima, Tias Aroma, Riza Fahrevi, Salsa, Tito, Vivi Dia Ayu. Oke, alhamdulillah hari semua ya anak-anak. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, karena siang udaranya sangat panas sekali ya anak-anak, kita tepuk yaya dulu ya, biar motivasi belajar kalian lebih meningkat setelah tadi melalui pembelajaran yang lain. Silakan. Oke. 1, 2, 3. Silakan dipimpin. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Karena hari ini kita namanya pembelajaran IPS, sikap nasionalisme kita harus ikut dari sedini mungkin. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan dirjennya dipersilakan ke depan. Silakan yang lain berdiri untuk menyanyikan lagu. Hiduplah Indonesia Raya, buat kita Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah
bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melihat tayangan PowerPoint, diharapkan peserta didik dapat membuat presentasi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Dan yang terakhir, poin 4, setelah melaksanakan diskusi, nanti peserta didik dapat menyajikan laporan tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Paham? Dalam pembelajaran hari ini nanti seperti itu ya anak-anak? Oke. Ya. Di situ Bu Rita tampilkan gambar apa anak-anak? Kincir angin atau yang dinamakan siapa yang tahu? Buta, Clara buta. Gambar apa? Kira-kira apa? Kincir angin atau baling? Jadi gambar itu berarti ada perpindahan posisi, kadang ada di atas, kadang di bawah. Nah, itu namanya perpindahan posisi. Dan pada pembelajaran hari ini kita hubungkan dengan materi tersebut. Dan di sini Bu Rita tampilkan gambar. Yang pertama ada gambar siapa ini anak-anak? Farel. Ini siapa Farel ini? Nyanyi cilik. Yang awalnya dari apa anak-anak? Kemudian sekarang menjadi penyanyi terkenal ya, kemarin diundang di Istana Merdeka pada waktu acara Kemudian gambar yang kedua yang saya klik ini Dewi Tasman. Ini juga artis atau apa anak-anak? Nyanyi. Kamu suka dengan lagu-lagunya? Suka. Ini lagu Jawa nih. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga siapa? Indra Ken. Tahu Indra Ken? Ya, siapa? Miliarder yang kemudian terkena kasus. Kemudian gambar yang keempat. Nah, ini artis yang sekarang bagaimana kondisinya? Dulu terkenal atau tidak? Terkenal. Nah, kemudian yang saya klik selanjutnya nomor 5. Masih kenal dengan kepala sekolah di SMP 1 Suryanto. Kemudian sekarang menjadi kemudian yang terakhir siapa? Christian, kamu hafal? Kamu suka menghafal? Doni Salman, betul sekali. Nah, gambar-gambar di atas merupakan contoh gerak apa anak-anak? Adanya gerak tertinggi atau yang dinamakan sosial tinggi. Kemudian gambar yang keempat. Vertikal ke bawah. Karena dulu dia artis yang populer karena mengalami sakit, otomatis tidak menjadi terkenal seperti dulu. Jadi penghasilannya juga berkurang karena job untuk kerjanya juga sekarang sudah tidak ada. Kemudian yang kelima, nih kemarin iya, karena dia sejajar ya, karena dulu sebagai kepala sekolah, sekarang juga masih sebagai kepala sekolah. Kemudian yang keenam, mengalami perubahan sosial apa dulu? Iya, vertikal ke bawah karena perpindahan posisi dari tinggi ke rendah. Baik, untuk gambar-gambar sudah kalian amati. Oke, untuk selanjutnya
lainnya atau hanya berpindah pelan tanpa mengalami perubahan kedudukan disebut mobilitas sosial. Oke, terima kasih Duta. Jadi definisi mobilitas sosial itu bisa dilihat di situ ya. Perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Itu definisinya. Kemudian menurut Paul Beherten, ini definisi dari tokoh sosiologi. Ada yang mau membacakan? Silakan. Menurut Paul Beherten, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Menurut Kimberly Young dan Raymond Wege, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dalam kelompoknya. Menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Dan terakhir, menurut Hunton dan Han, mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Oke, terima kasih untuk sama ya. Terima kasih sudah membacakan tentang tokoh-tokoh sosiologi. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Bisa kita ketahui bahwa mobilitas vertikal adalah perpindahan apa anak-anak? Perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kelas sosial Baik tinggi atau sosial climbing maupun tingkat lebih rendah sosial tinggi. Jadi kalau naik artinya sosial climbing ya Kak? Kalau turun artinya sosial climbing. Kemudian yang D, mobilitas horizontal. Silakan dibacakan Alexa. Ya. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang berbeda. Jadi yang kedua, mobilitas horizontal ini sifatnya perpindahan dari kedudukan yang sederajat. Contohnya ketika seperti Bu Rita ini ya, dari guru SMP 1 Nyantoro pindah atau mutasi ke SD di Ngadirojo. Itu namanya mobilitas sosial yang sederajat atau horizontal. Sampai di sini paham? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham semua? Paham. Semua ya di kelas 8G. Dan di sini kemudian mobilitas vertikal ke atas tadi sudah dibahas bahwa ada vertikal ke atas sosial climbing dan sosial sinking. Penurunan. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkup. Ada mobilitas intragenerasi yang artinya mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidup. Kemudian mobilitas antar generasi yang artinya bisa dibacakan salah satu apa yang dimaksud dengan mobilitas antar generasi? Kamu Mbak, silakan. Sudah. Nama aja.
Kasus 1. Bidanaris Media adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Dia terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjual teh. Ya. Dari kasus 2 ini, silahkan kalian amati, analisislah. Siapa yang mau maju ke depan akan mendapat penilaian ya. Jadi untuk penilaiannya ini ada penilaian pengetahuan, kemudian keterampilan nanti saat diskusi, kemudian observasi dari sikap dan dari sikap sosial kalian waktu diskusi nanti. Silakan siapa yang mau maju dari kasus 2. Silakan. Dari kasus 2, Pak Gayus mengalami mobilitas vertikal turun dikarenakan kebangkrutan. Ya. Namanya vertikal turun itu apa tadi? Sosial sini. Sosial sini. Betul sekali ya. Kasih aplaus untuk. Kemudian kasus 1 lagi. Ya, silakan bacakan. Kelompok 3 tadi belum ya? Silakan. Ya. Kasus 3. Pak Zainuri, seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Ya. Jadi kasus 3, setelah kalian analisis, kira-kira mengalami mobilitas apa? Siapa yang bisa maju ke depan? Silakan, ini mendapat penilaian poin ya. Dari aspek nilai pengetahuan, silakan maju. Ayo. Ya, Duta lagi, silakan. Dari kasus 3, Pak Zainuri mengalami mobilitas sosial horizontal dikarenakan Pak Zainuri mengalami perpindahan posisi yang belajarnya sejajar. Ya. Betul nggak teman-teman? Ada yang mau menanggapi? Betul apa? Belum salah atau betul? Betul. Kasih plus. Terima kasih. Kita akan kembali ke tempatnya. Ya, kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud pengertian dari mobilitas sendiri, kemudian bentuk-bentuk mobilitas. Terus untuk tugas hari ini diskusi ya. Untuk diskusi hari ini pembagian kelompoknya sesuai kelompok kemarin. Jadi ada kelompok 1. Siapa kelompok 1? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Siap. 4, 5, 6. Ya, jadi pembagian kelompoknya sesuai kelompok yang kemarin. Nanti Ibu Rita bagikan LKPD ya. LKPD itu lembar kegiatan peserta didik. Nanti dikerjakan bagaimana? Dikerjakan satu kelompok 1, kalian diskusikan. Tetapi setiap kelompok harus bagaimana? Aktif untuk berdiskusi, menganalisis kasus-kasus yang ada dalam LKPD ini. Ini Bu Rita bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Kan nanti waktunya 15 menit kita diskusikan bersama. Silakan untuk membuka sumber belajar atau referensi dari buku siswa. Silakan kalian buka
penilaian diskusinya bagaimana, sikap sosialnya bagaimana, itu menjadi penilaian. Kalau tidak muat nanti di lembar berikutnya ya. Referensinya dari buku ini ya, bisa dari buku siswa, bisa dari kegiatan LKS, sumber yang relevan. Referensi. Ya, gimana? Ya. Analisisnya ditulis sebabnya ditulis di analisis. Jadi kalian menganalisis mengapa terjadi bentuk perubahan atau mobilitas sosial ini, gitu ya. Ya, silakan. Iya, langsung di LKPD. Kerjakan langsung di LKPD. Bentuk mobilitas yang terjadi dari kasus ini apa? Kemudian analisislah. Analisis itu artinya mengapa terjadi perubahan sosial
Sudah? Oke, sudah paham ya? Kemudian analisislah. Analisis itu faktor penyebabnya. Misalkan mobilitas yang kamu jawab apa? Vertikal ke atas. Kamu analisis kenapa bisa terjadi? Karena ada perubahan dari apa ke apa. Kemudian kelompok 6 sudah paham tugasnya? Jadi Pak memulai sebagai pengusaha kecil yakni agen penjualan. Tidak sosial Pak yang mulai pemimpinan pada kasus ini juga merupakan contoh bentuk mobilitas. Ya, diskusikan dulu dengan temannya. Kemudian nanti ada silakan membuat apa contoh dari social thinking dan social climbing ya. Ya. Di situ aja di LKPD saja. Nanti kalau tidak muat di belakangnya. Gitu ya, paham? Silakan bekerja.
berakhir. Kakak lihat sini semat dulu ya, bentar. Aku nerangke. dari setiap kelompok. Silakan diskusikan.
Saya Alfia Matasala Alvira, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami. Nomor 1. Bentuk mobilitas. Bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas atau sosial tinggi. Analisis. Ini mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas atau sosial tinggi karena dia bertanggung jawab atas tugasnya dan diangkat menjadi kepala sekolah dengan semua kemampuan dan usahanya. Kasus 2. Bentuk mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Analisis. Pak Adi mengalami mobilitas vertikal turun atau social sinking karena usahanya tidak berhasil berkembang dan Pak Adi mengalami kebangkrutan. Kasus 3. Mobilitas sosial horizontal. Pak Zainuri merupakan mobilitas sosial horizontal karena Pak Zainuri tidak mengalami perubahan kehidupan yang lebih tinggi atau lebih baik dari sebelumnya. Nomor 4. Perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal, sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kehidupan sosial ke kehidupan sosial lain yang tidak sederajat. Sedangkan mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan seseorang dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Nomor 5. Contoh sosial branding. 1. Seorang karyawan yang prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai manajer. 2. Menteri yang dilantik presiden karena bertanggung jawab dan usahanya. 3. Seorang pengamen yang prestasinya dinilai baik kemudian menjadi pengusaha yang populer. Oke, terima kasih. Ada kelompok yang lain yang mau menanggapi masukannya? Kelompok 2. Silakan kelompok 3, kita silakan menanggapi. Sudah betul. Kelompok 4. Ada yang menanggapi? Kelompok 5. Kelompok terakhir 6. Oke, berarti sudah bagus ya untuk hasil presentasi kelompok 1. Kita beri aplaus dulu anak-anak. Kembali. Perwakilan dari kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Silakan. Tolong yang lain mendengarkan diskusi hasil presentasi dari kelompok 2. Pak Agus yang awalnya guru biasa menjadi kepala sekolah. 3. Anggota polisi atau tentara yang naik pangkatnya. Social sinking. 1. Kepala dusun yang turun pangkatnya menjadi warga biasa. 2. Kepala sekolah yang menjadi guru biasa. 3. Anggota DPR yang kondisi dicabut pangkatnya dan menjadi Ada masukan tanggapan dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5? sudah benar Bu. 2 dan 3 sudah. Oh ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada masukan, kita beri aplaus untuk kelompok 2.
analisis kelompok kami. Kasus pertama, bentuk mobilitas. Budeni mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas, social climbing. Karena Budeni mengalami kenaikan derajat dari guru IPS menjadi kepala sekolah. Kasus kedua, Pak Andi mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah, turun, atau sosial tinggi. Karena Pak Andi mengalami penurunan derajat dari bisnis pertambangan menjadi pengusaha kecil, yakni agen penjualan teh. Kasus ketiga, Pak Zainuddin mengalami mobilitas sosial horizontal. Karena Pak Zainuddin mengalami persamaan derajat dari kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur menjadi kepala sekolah lagi di sekolah lain. Nomor 4. Perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan posisi yang tidak sederajat, sedangkan mobilitas horizontal merupakan perpindahan posisi yang sama. Nomor 5. Contoh sosial planning. Direktur suatu dari karyawan suatu perusahaan menjadi manajer, guru menjadi kepala sekolah, pengamen menjadi penyanyi terkenal. Contoh sosial singking. Turun jabatan, memasuki masa pensiun, dan dipecat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan dari kelompok lain? Anda sudah paham semua? Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Kemudian yang kelompok silakan untuk berpresentasi ke depan. Perkenalkan nama dulu anak-anak. Perkenalkan, nama saya Claudia Mutia Bintang, dan 12 dari kelas 11. Saya akan mempresentasikan hasil analisis topografi. Silakan. Kasus pertama, bentuk mobilitas vertikal ke atas. Karena Budeni mengalami kenaikan pangkat dari guru maba menjadi kepala sekolah. Kasus kedua, mobilitas vertikal turun. Karena Pak Andi mengalami kenaikan pangkat sebagai bupati. Kasus kedua, mobilitas sosial horizontal. Karena Pak Zainuddin tidak mengalami perubahan dalam bidang. Kamu perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan sekolah atau suatu dari suatu pendidikan sosial ke pendidikan sosial lainnya yang tidak sederajat. Contoh mobilitas sosial horizontal adalah pengambilan orang dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Tuliskan masing-masing contoh sosial tinggi. Seorang karyawan naik pangkat karena prestasinya. Guru yang naik pangkat menjadi kepala sekolah. Menteri yang dilantik presiden. Sosial tinggi. Pengusaha yang bangkrut, pegawai yang diturunkan pangkatnya, dan pegawai yang dipecat. Oke. Sudah? Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 4. Kasih aplaus. Kemudian yang kelima, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Priani. Saya mewakili dari kelompok 5. Kasus 1, bentuk mobilitas vertikal ke atas sosial tinggi. Hasil analisis, Budeni mengalami mobilitas vertikal ke atas atau sosial tinggi karena Budeni mengalami peningkatan derajat jabatan dari guru IPS menjadi kepala sekolah. Kasus 2, mobilitas vertikal turun atau sosial tinggi. Pak Andi mengalami mobilitas vertikal turun atau sosial tinggi karena menggunakan Kasus
ini mengalami perpindahan derajat yang sebelumnya adalah seorang guru IPS menjadi kepala sekolah. Kasus kedua. Karena usaha pertambangan Pak Andi tidak berhasil berkembang dan usaha perkebunannya ikut mengalami penurunan hingga terjadilah kebangkrutan dan Pak Andi menjadi agen penjual teh. Kasus ketiga. Mobilitas sosial horizontal karena mengalami perpindahan tetapi dengan derajat yang sama. Perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan seseorang dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain yang sederajat. Social thinking. Kasus pertama, Ferdi Sambo mulanya adalah seorang kepala divisi pengamanan Polri yang kemudian terjerat kasus pembunuhan pada ajudannya, lalu ditahan dan dipecat dari jabatannya. Kedua, Pak Tarno dulunya adalah seorang pesulap yang terkenal, sekarang mengalami penurunan job. Tiga, Bapak B.J. Habibie mulanya menjabat sebagai seorang presiden, lalu ia mengalami penurunan jabatan yaitu memasuki masa pensiun. Sosial value. Pertama, Justin Bieber dulunya seorang pengamen menjadi seorang penyanyi yang sangat terkenal. Kedua, seseorang yang dulunya mempunyai toko kecil sekarang memiliki supermarket yang besar. Tiga, guru PNS yang naik pangkat menjadi kepala sekolah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk anak-anak. Baiklah anak-anak, dari diskusi kalian tadi tentang mobilitas dan bentuk-bentuk mobilitas sosial, dapat kita simpulkan bahwa mobilitas sosial adalah apa anak-anak? Perpindahan posisi seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain, baik itu tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Kita sudah tahu bentuk-bentuk mobilitas sosial, ada mobilitas vertikal naik, vertikal turun, dan horizontal. Ya, dapat kita ambil kesimpulan seperti itu. Kemudian praktek diskusi hari ini sudah berjalan dengan baik. Kalian sudah bisa berkolaborasi, bekerjasama dengan teman dalam menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sudah bagus. Kemudian masih ada kekurangan, ada siswa yang masih rame. Kemudian ada yang untuk jawabannya hanya menggantungkan teman lain. Nanti kedepannya kita harapkan kalian bisa berdiskusi bersama-sama, bekerja sama dan berkolaborasi untuk membahas atau menganalisis di setiap kelompok masing-masing. Dari kasus seperti itu dapat Ibu ambil pesan moral ya, bahwa kita harus selalu bersyukur di posisi manapun, misalnya kita di posisi tinggi atau kita jadi anak orang kaya, kita tetap harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Kita juga tetap harus bersyukur, tidak usah minder. Dan untuk tugas selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas halaman di LKS, halaman berapa itu anak-anak? 30. Silakan dikerjakan di halaman 40 ya. Soal objektif nomor 1 sampai 20. Itu buat PR. Kemudian dipelajari untuk materi pembelajaran selanjutnya, yaitu materi pluralitas. Itu saja. Saya kira pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Kalian sudah waktunya istirahat jam 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya untuk berdoa dulu. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa.